Halo, shalom saudara. Buat yang ibu-ibu, pernah tidak misalnya beli buah di pasar ya? Dan begitu sampai di rumah, ternyata buah yang sudah dipilih itu sebagian besar itu ternyata busuk. Wah, bagaimana perasaannya? Rasanya ngenes ya, menyesal gitu ya. Lain kali harusnya lebih teliti, begitu bukan? Kalau buat yang pria, bapak-bapak misalnya beli-beli alat elektronik ya, prinsipnya apa? Wah, katanya sih harga murah tapi kualitasnya mewah. Nah ya, tapi ternyata setelah beli, belum sebulan, ada aja spare part yang rusak. Harus klaim garansi sana-sini dan ini terjadi berkali-kali. Bagaimana rasanya? Pasti kepercayaan kepada brand yang dipilih itu juga kandas kan? Nah, kalau anak-anak muda ya, yang sekarang lagi tren ya, kripto, bitcoin, apalagi sekarang belakangan heboh binomo, wah kalau yang jadi korban, pasti rasanya itu menyesal ya, sudah terjun tanpa edukasi yang jelas, akhirnya kini mungkin bisa sangat trauma dengan pengalaman ya yang transaksi-transaksi seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman salah memilih ini mengingatkan kita bahwa jika kita ingin mendapatkan apa yang baik, maka kita harus memilih dengan benar. Nah, memilih bukan saja berdasarkan pengetahuan ya, tapi juga kita sadari ya, harus dengan kesadaran. Bukan hanya paham teori, tapi kita menghidupi praksisnya, prakteknya ya. Mudahkah ini? Oh, pengalaman bangsa Israel menunjukkan kepada kita tidak segampang itu, Ferguson. Nah, mari kita membaca Ulangan 17 ayat 14 sampai 15. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang yang asing, bukan saudaramu, tidak boleh engkau angkat atasmu. Nah, sejarah Israel menunjukkannya bahwa orang Israel ini minta raja manusia atas mereka. Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan lagi. Memang sih akhirnya Tuhan yang memilihkan rajanya. Tetapi raja demi raja yang memimpin orang Israel, mereka tidak pernah ya ada yang sempurna mengarahkan umat untuk menghidupi nilai kerajaan Allah di negara yang mereka pimpin. Memang beberapa raja itu lebih baik daripada raja yang lain. Misalnya Daud lebih baik daripada Saul, Salomo lebih baik dari Rehabeam, Yerobeam, dan seterusnya. Tetapi tidak ada satupun saudara yang bisa memimpin sempurna menurut cara Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan harus menggunakan cara yang paling berat, yaitu Allah Bapa mengutus putra tunggalnya untuk membebaskan manusia dan turun ke dalam dunia. Saudara, ketika kita menolak Tuhan menjadi raja atas hidup kita, kita sebenarnya sedang mengulangi sebuah kesalahan kuno. Siklus yang terus berulang yang dilakukan oleh umat Allah di zaman yang lalu. Berdosa, didisiplin oleh Tuhan, kemudian ada pertobatan, ada pemulihan, setelah itu berdosa lagi. Saudara, Tuhan sangat rindu agar kita memilih Dia, menjadikan Dia satu-satunya raja atas hidup kita. Mirisnya ya, kita ini memang lebih suka mengikuti orang lain. Apa yang kita lihat di dunia ini, keinginan kita. Dan ironisnya adalah ketika Tuhan mengizinkan keinginan kita yang terjadi, seringkali yang terjadi adalah penyesalan. Saudara, Yesuslah raja orang Yahudi. Ia disalibkan. Ia adalah raja, namun ia datang dalam rupa seorang hamba. Ia membiarkan dirinya dihina, diolok oleh orang-orang yang seharusnya ia pimpin. Sulit ya kita membayangkan apa yang diterima oleh Raja dunia, Kristus Yesus Tuhan. Mengapa dia rela menjalaninya? Tapi saudara, inilah kenyataannya. Lewat darahnya, Yesus memenuhi kehendak Bapa yang membawa kita pada kemenangan dan berkat. Iblis menjanjikan kenikmatan dunia untuk menjerat diri kita. Tetapi Yesus Kristus mengorbankan dirinya demi mengaruniakan kepada kita kebahagiaan yang sebenarnya. Saudara, pada siapa? Atau pada apakah saya dan saudara mengabdi? Tuhan Yesus hanya Dialah satu-satunya yang layak kita pilih, kita jadikan Raja. Jangan hanya teori, saudara. Mari hidup merajakan Yesus dan temukan gairah pertumbuhan hidup sehari-hari. Jangan salah pilih. Tuhan